itu ada haraman kembar berupa itu sudah mengandung sebuah hikmah yang dengan hikmah tersebut kita tertarik untuk dengan antas tamina ala hikmah termasuk syahidan di nafsi dan layak jadi layak sebagai pijakan karena ada itu kadang apa namanya sulit untuk dijadikan. Jadi begini, alasan kita. Nah ini termasuk ala hikmatin ya. Jadi dia nah ini ada perdebatan. Ada yang mengatakan ilat itu tidak harus mengandung hikmah. Bahkan hikmahnya tidak diketahui pun tidak masalah. Dan nanti akan nanti akan masuk. Wamani'uha wasfun wujudiyun yufidul hikmah. Nah, ketidakadaan ilat itu adalah sifat yang dapat merusak hikmah. Misal, Amr diharamkan, ilatnya adalah karena dia memabukkan. Nah, hikmahnya apa? Diharamkannya itu. Jadi memabukkan itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Dia menutup menjaga akal, diharamkan karena menjaga. Nah, ketika ilat haram itu dihilangkan, maka itu akan merusak hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah menjaga akal. Kalau harapan itu, maka hikmah yaitu berupa menjaga akal. Oke, lanjut dulu. Wala yajuzu tatuhi kaum dan juga di sini disebutkan bahwa hikmah itu tidak bisa dijadikan kalau hikmah itu tidak tanggap. Kalau contoh yang ada di surat itu tidak bisa dijadikan ilat. Jika kita boleh apa itu dimaksud ketika perjalanan. Sudah itu alasan itu adalah al-masafah. Nah, faktor jarak yang jauh ini adalah ilah yang mengandung sebuah hikmah. Apa hikmahnya? Kalau perjalanan jauh itu diperbolehkan kosor. Hikmahnya apa? Dan ada masyakoh. Tapi masyakoh sendiri itu tidak bisa dijadikan ilah. Kenapa perjalanan itu boleh kosor sholat? Karena masyakoh. Nah, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena masyakoh itu tidak terbukti. Nah, syarat sebuah ilat itu harus terbukti. Dalam artian, masyakoh itu tidak terukur begini. Bagi orang yang sering main futsal, bagi orang yang main olahraga, atlet lah misalnya, yang agak panjang itu tidak menjadi masyakoh. Tapi bagi orang yang tidak olahraga, kemudian jarang bergerak, maka perjalanan sedikit pun itu akan menjadi masyakoh. Jadi masyakoh itu tidak tautobit, tidak terbukti. Nah, syarat hikmilat itu harus. Nah, masyakoh itu adalah hikmah. Jadi ilat ketika dijelaskan ilat itu astubit ala hikmah. Ilat itu mengandung sebuah hikmah. Ilat diperbolehkan
bolehnya jamaah dan kosong sholat di perjalanan itu adalah karena faktor jaraknya yang sampai 80 kilo lebih. Dan itu bagi saya jarak 80 kilo dan bagi orang lain jarak 80 kilo adalah sama. Nah, jarak yang 80 itu mengandung hikmah. Diperbolehkan sholat ketika perjalanan sampai 80 kilo itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah pada masyakoh untuk menghindar atau meringankan masyakoh yang kita ada. Makanya wala yusuf fil asli kalau ada hikmah illah itu tidak boleh berubah. Apa hikmah? Apa illah? Kalau illah itu adalah manfaat yang memang dituju dari sebuah hukum. Sementara hikmah itu adalah manfaat yang lahir dari sebuah kejadian meskipun dari awal memang tidak pernah dituju. Seperti contoh juga misalnya perbedaan illah. Saya menanam pohon di halaman rumah. Ilahnya tujuan saya adalah agar nanti setelah pohon itu besar di depan rumah tidak panas, tidak dan sebagainya. Itu ilah. Tapi ternyata memang indah, ilahnya tercapai. Tapi ada manfaat lain. Apa manfaat yang lain? Ternyata pohon itu berbuah dan buahnya bisa dimakan. Karena pohon yang saya tanam adalah pohon kelengkeng misalnya atau pohon jeruk misalnya. Jadi buahnya bisa dimakan. Nah buah itu bagilah. Kemudian oke lanjut. Wa kaunuha adamiyah. Dan ilah itu tidak boleh berupa adami. Adami itu adalah sesuatu yang ada. Contoh misalnya kenapa kau berangkat? Karena ada itu adami. Karena tidak ada itu namanya ada. Nah, menjadikan sesuatu yang ada sesuatu ketidakadaan sebagai sebuah ilah itu diperdebatkan kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh menjadikan sesuatu yang ada sebagai ilah. Memang ada yang mengakui seperti misalnya bolehnya sesuatu yang adami untuk dijadikan ilah. Itu siapa? Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Al-Hadi. Alasannya kenapa? Karena boleh kita bisa. Kenapa dia dipukul? Karena dia tidak sholat. Nah, tidak sholat itu adalah adami. Itu adalah adami. Jadi berarti itu yang menjadi perdebatan. Mayoritas ulama mengatakan. Tapi ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Al-Hadi. Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kalangan Syafi'iyah dan Al-Hadi dari kalangan makanya itu di syaratnya disebutkan ila yajuzu bi sihhati ayyuqal daraba fulanun abdan li adami imtithali. Lalu kemudian dijawab pada Nabi bagi ulam karena begini, ketika seseorang memukul anaknya karena anaknya tidak sholat, dia memukul anaknya tentu dengan pukulan tertentu ya, bukan pukulan. Ketika seorang memukul anaknya karena dia tidak sholat, maka pertanyaannya adalah itu yang menjadi ilat bolehnya memukul anak itu apa? Apakah karena dia tidak sholat atau bagaimana? Menurut Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Hadi ini ilatnya adalah sesuatu yang adami, sesuatu yang tidak ada, yaitu ilatnya adalah adamu qiyamihi ila sholat, karena dia tidak adanya pelaksanaan dia untuk sholat. Tapi menurut mayoritas ulama bukan itu.
apa adalah al-kaffu anis sholat. Al-kaffu anis sholat itu adalah sesuatu yang bukan ada tapi subuti. Kenapa Anda memukul anak? Karena saat dia tidak sholat, maka dijawab oleh mayoritas bukan karena dia tidak sholat, tidak. Karena dia telah melakukan sesuatu yang dengan itu dia tidak sholat. Dan itu adalah amrun subuti, adalah sesuatu yang ada, bukan ada. Jadi perbedaan antara yang mengatakan antara mayoritas ulama dengan Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Abidi itu hanya perbedaan dalam cara pandang saja. Perbedaan cara pandang. Karena itu tadi akan ada suruhlah anak kalian untuk sholat saat 7 tahun dan pukullah ketika sudah umur 10 tahun. Artinya kalau anak kecil sudah umur 10 tahun disuruh sholat dan mau, maka dia boleh dipukul dengan pukulan tertentu, bukan yang mematikan. Ini ada perbedaan. Apakah ilat memperbolehnya memukul anak itu karena tidak adanya pekerjaan sholat? Apa itu? Itu versi Ar-Razi dengan Al-Abidi. Kalau menurut mayoritas bukan tidak adanya sholat, tapi karena dia telah melakukan sesuatu yang membuat tidak adanya pekerjaan sholat. Apa? Bisa jadi dia main, bisa jadi dia main game, bisa jadi dia itu. Lalu mana yang lebih rojih? Maka yang lebih rojih itu menurut Subkin Al-Ansuri itu adalah yang mengatakan tidak boleh menjadikan amrun adami sesuatu yang tidak ada sebagai ilah. Lalu untuk mentarji antara keduanya itu bagaimana? Nah, ketika tadi dia boleh dipukul umur 10 tahun disuruh sholat dan tidak sholat lalu dipukul. Apakah ilat bolehnya memukul itu karena tidak adanya kegiatan sholat, atau karena dia melakukan sesuatu sehingga melalaikan sholat? Kalau misalnya ilatnya adalah karena tidak adanya pekerjaan sholat, mestinya orang yang tidur itu juga harus dipukul. Orang yang ketiduran mestinya dipukul. Kenapa? Karena dia tidak adanya pekerjaan sholat. Padahal orang tidur itu untuk sholat, untuk tidak dosa. Tapi kalau dikatakan ilatnya adalah amrun subuti, jadi ilatnya adalah dia telah melakukan sesuatu yang dengan pekerjaan tersebut tidak ada kegiatan sholat. Orang tidur itu tidak boleh dipukul. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu. Ketiduran, orang ketiduran. Sehingga dengan demikian, maka yang rojih itu adalah yang mengatakan yang ada di sini. Wa yuzu at-ta'lil bima la yuttala ala hikmatihi. Yang selanjutnya, dan boleh kemudian mentaklil, menjadikan ilat dengan sesuatu yang hikmahnya tidak diketahui. Boleh menyebutkan mentaklil sebuah hukum dengan sebuah ilat yang hikmahnya kita tidak tahu. Itu boleh katanya. Dan ini juga masih terjadi perdebatan juga. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu pertanyaannya adalah kenapa sholat diwajibkan? Kita cari ilatnya, apa ilatnya? Ya, kita tidak tahu itu ilatnya. Apakah itu berarti tidak ada ilatnya, tidak ada hikmahnya? Pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu. Sehingga ada dalam di kalangan ahli usul itu ada istilah amrun ta'abbudi dan amrun ta'abbuli. Amrun ta'abbudi itu adalah ya udah itu ibadah saja. Dan ta'abbuli itu alasannya bisa nikah. Nah, itu kata Imam Az-Zarkashi, dia mengatakan walaysa ta'abbudiyyu ibaratan amma la ilata bihi. Istilah ta'abbudi itu bukan berarti tidak ada ilatnya. Bal amma la na'lamu illat. Amrun ta'abbudi bukan berarti
berarti tidak ada ilatnya, tapi itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu ilat. Contoh misalnya itu sholat tadi. Kenapa kita sholat? Apa ilat? Apa alasan? Ya kita kan tidak tahu hikmahnya. Pertanyaannya adalah, apakah itu tidak ada ilatnya? Tidak ada hikmahnya? Tidak mungkin. Ada firman Allah. Afarasibtum annama khalaqnakum abathan, apakah kalian kira kalian itu dengan main-main tidak ada hikmahnya? Jawabannya tidak, karena itu istifham ingkar. Gila orang pergi kerja sih jalannya lewat mana wae. Karena ada yang memang, contoh misalnya di dalam masalah perbudakan, orang itu ketika dia ingin menikahi perempuan yang berstatus budak, maka budak itu baru boleh di bertidur bersama, baru boleh setelah melakukan istibro. Istibro itu apa? Istibro itu adalah menunggu beberapa waktu untuk memastikan bahwa dia tidak hamil. Itu adalah hikmahnya. Dan itu berlaku untuk semua budak. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kalau pemudak itu ternyata masih kecil? Ini bukan berarti boleh menikahi anak itu ya. Tapi ini hanya berandai-andai untuk memberikan contoh. Lalu bagaimana kalau budak itu ternyata masih kecil yang tidak mungkin hamil? Yang tidak mungkin hamil. Apakah harus masih istibro? Iya, tetap wajib istibro. Lalu bagaimana kalau harus istibro? Nah, inilah yang kemudian disebut ilah hikmahnya kita tidak dapat kita ketahui. Atau bahkan ulama bukan hanya mengatakan tidak diketahui, tidak ada hikmahnya. Saya kasih bahwa sebagian ulama itu mengatakan ila annahu la yasbutu bil hukm ada hikmah. Nah, namun yang pendapat yang diamini oleh mayoritas ulama, kita boleh sah-sah saja membuat ilat dengan sesuatu yang tidak diketahui hikmahnya. Tetapi bukan berarti ilat yang kita jadikan itu langsung bisa, ya harus diuji dulu. Ilat itu harus diuji dulu. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, tapi ilatnya itu harus diuji. Wa yasbutul hukmu fima yubqa bin ifaiha fihi bil madinati fil aslihi. Hukum juga tetap berlaku ketika sesuatu itu hikmahnya dipastikan tidak ada. Seperti yang saya contohkan tadi adalah tadi ada budak perempuan masih kecil dinikahi. Apakah boleh langsung disetubuhi, ditiduri misalnya, karena dia tidak mungkin hamil dari orang sebelumnya? Tidak, tetap harus istibro. Ini namanya hukum istibro itu tetap berlaku dalam kasus yang ilatnya ada meskipun hikmahnya tidak ada. Kan ilah istibro itu kan untuk ibaroatir rohim, untuk memastikan rahim dia tidak berisi kandungan. Itu kan hikmahnya. Ilatnya adalah, jadi istibro itu wajib, ilatnya adalah untuk ibaroatir rohim, hikmahnya itu. Nah, untuk perempuan kecil itu kan tidak mungkin rohim dia tidak mungkin hamil. Jadi di sini ditegaskan oleh Imam Al-Ansari, hukum tetap berlaku kalau ilatnya sudah ada meskipun hikmahnya tidak ada. Apa? Lil mabinah. Ada mabinah nanti. Apa mabinah? Mabinah itu adalah ada dugaan kuat. Wal asahhu jawazut ta'lili bil qasr. Dan menurut beliau juga wal asahu, tadi di bawah nama Pak. Wal asahu, dan pendapat yang
sahih adalah bolehnya menjadikan ilat dengan ilat yang al-qasr. Apa itu ilat al-qasr? Ilat al-qasr itu ilat yang hanya ada di dalam tas itu saja, tidak melebihi dari itu. Itu al-qasra itu adalah malam tada'at dari sesuatu yang tidak ada nilainya. Pertanyaannya misalnya, kenapa di dalam emas dan perak, emas misalnya, kenapa emas itu masuk dalam kategori barang ribawi misalnya? Kenapa emas masuk dalam kategori ribawi? Oke, sebelum masuk pembahasan itu, saya kasih tahu, jadi barang itu, barang komoditi ada dua. Ada yang masuk dalam kategori ribawi, ada non ribawi. Kategori ribawi itu adalah barang yang kalau ditukar sesama jenisnya maka berpotensi riba jika tidak kontan atau tidak ada atau adanya ketidaksamaan. Contoh, emas ditukar dengan emas 24 karat ditukar dengan emas 24 karat, satunya gelang, satunya antik. Yang punya antik pengen gelang, yang punya gelang pengen antik, mau tukeran. Maka karena itu satu jenis dan itu termasuk barang ribawi, maka agar tidak terjadi riba, maka itu ada dua syarat. Pertama, harus kontan sekarang. Yang kedua, nilainya harus sama. 10 gram harus sama dengan 10 gram. Antiknya 10 gram, kalungnya 10 gram. Kalau antiknya 9 gram, kalungnya 10 gram, ditukar, maka itu ada riba di situ. Ini barang ribawi. Barang ribawi yang kedua itu adalah bahan konsumtif seperti nasi, beras, dan sebagainya. Jadi kalau nasi, beras 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo, itu jadi riba. Maka agar tidak terjadi riba ketika tukar beras putih dengan beras putih, maka 1 kilo harus ditukar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa emas? Jadi kalau barang konsumtif itu, kenapa barang konsumtif itu masuk ribawi? Ya karena dia barang konsumtif. Dan barang konsumtif itu bisa kita bisa menjadikan itu sebagai ilah. Wajar. Kenapa? Karena memang yang disebutkan di dalam hadis itu al-hinta bil hinta wa syair bil syair. Lalu bagaimana dengan barang konsumtif yang tidak disebutkan di dalam hadis? Misalnya seperti jagung itu kan tidak disebutin. Jagung, kedelai, kacang, duren, musangking itu tidak disebutin. Tetapi dengan kita menjadikan ilat dari kenapa barang hentok gandum itu masuk dalam kategori ribawi karena dia barang konsumtif, maka seluruh barang konsumtif itu bisa dikiaskan kepada gandum. Namun pertanyaannya yang bermasalah, yang menjadi perdebatan itu ketika mencari ilat emas. Kenapa emas itu dan perak itu masuk dalam kategori ribawi? Nah, sebagian ulama itu menyebutkan ilat bahwa ya karena emas itu sesuatu yang mahal begitu. Ya emas karena itu bijau dari yang tiga. Ilatnya karena yaitu dan ilat yang ada di dalam emas itu tidak ada di barang yang lain yang dapat dikiaskan ke emas. Lalu boleh tidak kita menjadikan itu sebagai ilat? Ya sah-sah saja. Sah-sah saja kita menjadikan ilat yang hanya ada dalam yang mansus itu saja. Dan kita tidak menemukan barang lain yang bisa dikias, itu sah. Itu boleh. Ya, bukan berarti ilat itu bisa diterima. Kenapa? Sebagian ulama menolak bahwa ilat ilat emas masuk ke dalam kategori ribawi karena dia emas. Sementara perak ya karena dia perak. Itu banyak mayoritas ulama yang menolak, termasuk mazhab Hanafiyah dan banyak ulama yang menolak.
Jadi tadi itu hanya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja menjadikan ilat yang hanya ada di situ sebagai ilat itu boleh-boleh saja. Nanti masalah itu bisa diakui atau tidak ya tergantung nanti setelah diuji kuat tidak argumennya. Maka ulama Hanafiyah dan banyak dari ulama mazhab yang tiga itu ulama Hanafiyah yang tidak boleh tidak memperbolehkan itu dijadikan ilat. Sementara dari tiga mazhab yang lainnya itu mengatakan bisa saja. Apa argumen? Argumen ulama Hanafiyah kenapa mereka tidak boleh, mereka berpendapat tidak boleh menjadikan sifat yang hanya ada di emas itu sebagai ilat. Karena kalau itu dijadikan maka itu tidak ada faedahnya. Ngapain itu dijadikan ilah? Wong kita tidak bisa mengkiaskan. Gitu. Kemudian lanjut. Likauniha mahallal hukmi. Ya karena memang ilat itu tempat hukum. Au juz'ahu au wasfahul khas. Namun ulama yang memperbolehkan menjadikan sifat khusus itu sebagai ilat apa? Min fawaidiha ma'rifatul munasabah. Dan salah satu faedah dari tadi itu bolehnya taklil itu adalah ma'rifatul munasabah, yaitu untuk mengetahui hikmahnya. Wa taqwiyatun nas dan memperkuat nas. Kemudian wabismillah qabil boleh juga, boleh sah-sah saja menjadikan ilat dengan nama laqab namanya. Misal, kenapa sih emas itu ismul laqab itu apa ya? Sebutan, namanya sebutan. Kenapa emas itu masuk dalam kategori ribawi? Ya karena dia namanya emas. Itu yang dimaksud. Karena dia namanya emas, itu ismul laqab. Itu sah-sah saja katanya. Ya maksudnya secara logika itu boleh-boleh saja. Ya masalah nanti itu bisa diterima atau tidak ya kita uji kekuatan argumen yang dibangun. Kenapa emas masuk dalam kategori ribawi? Ya karena dia emas. Aduh. Terus mobil mustaq juga dengan mustaq itu adalah mustaqnya itu mustaq itu artinya lafaz yang diambil dari itu misalnya kenapa orang itu orang mencuri itu diambil dapat dipotong tangannya ya karena dia mencuri li'annahu saroko itu dimana yubqa yadu sarik li'annahu saroko itu namanya yang mustaq itu sah-sah saja misalnya. Wah bi'ilalin syar'i dan sah-sah saja apa namanya menjadikan ilat atau menentukan ilat itu misalnya ilatnya apa taklil itu ya ilalin syariah dengan ilat-ilat yang syar'i artinya kita kembalikan ke syariat. Terus wahwa waqi'un dan itu memang waqi artinya begini mentaklil dengan lebih dari satu ilat itu bagaimana? Mentaklil dengan lebih dari satu ilat, bi'ilam dengan lebih dari satu ilat. Itu ikhtilaf. Mayoritas ulama membolehkan mentaklil dengan lebih dari satu ilat. Ini bi'ilalin syar'iyah isnataini fa'aksar dua ilat atau lebih. Itu boleh. Ada
Syafi'i itu mengatakan kalau mansuso boleh, kalau mustahabat tidak boleh, yaitu terjadi perbedaan. Namun mayoritas ulama itu mengatakan boleh. Ya. Wa itu kama fil lamsi wal masi wal bauli. Al mujib kullun min halil hadas. Ada orang pipis. Lalu setelah pipis dia cebok. Itu kan ada keluarnya kencing, itu membatalkan. Nyentuh ke mulut itu juga batal, dan setelah itu salaman dengan orang yang bukan mahramnya itu nyentuh, itu juga batal. Lalu dia kan wajib wudhu. Kenapa dia wudhu? Ya karena ilatnya banyak. Satu, dia kencing. Dua, dia nyentuh kemaluan. Tiga, dia nyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu ilatnya sudah tiga. Boleh tidak itu semuanya dijadikan ilah? Itu boleh-boleh saja. Jadi dua imunitasnya sudah terjadi. Oke, terus lanjut. Waqsuhu jaizun, dan kebalikannya juga boleh. Maksudnya menentukan dua hukum dengan satu ilah. Kalau tadi menentukan satu hukum dengan banyak ilah, sekarang menentukan dua hukum dengan satu ilah. Itu kebalikannya. Itu sah-sah saja. Contoh misalnya seperti orang mencuri. Orang mencuri itu dia dengan satu ilat mencuri, dia kena dua hukum. Hukumnya apa? Pertama, potong tangan. Kenapa? Karena dia mencuri. Yang kedua, dia wajib ganti rugi. Kenapa? Karena dia mencuri. Berarti satu ilat mencuri itu dapat menetapkan dua hukum. Itu. Wawaqi'un isbatan kasarikah. Dan itu memang terjadi seperti sarikah mencuri. Orang mencuri, ilatnya satu, dia mencuri. Tapi hukum yang berlaku bagi dia ada dua. Apa? Pertama, dia potong tangan kalau lebih besar. Kalau sampai satu tusuk dan memenuhi persyaratan. Yang kedua, dia harus ganti rugi. Wanafiat al-haid. Juga haid. Haid itu satu ilat, haid itu dapat menafikan dua hukum. Apa? Tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa dan tidak boleh dibaca Quran menurut mazhab Syafi'i, dan tidak boleh berhubungan suami istri padahal satu ilat. Tidak boleh. Oke, lanjut. Nah, walil ilhaq an la yakuna sukutuha mutaakhiran. Cuma di syarahnya itu ada mutaakhiran an sukuti, apa lanjutannya? An sukuti hukmil asl. Dan kemudian di antara untuk agar ilat itu bisa dijadikan ilah, itu salah satu syaratnya, ini lagi-lagi ini terjadi perdebatan, bahwa ilatnya itu alla yakuna, ya ini walil ilhaq alla yakuna sukutaha mutaakhiran an sukuti hukmil asl. Berlakunya ilat itu tidak tidak ini bagaimana cara membahasakan, tidak terbelakang, tidak terbelakang dari hukumnya. Artinya ada hukum, ada ilat,
boleh ia ta'akhur. Itu maksudnya. Khilafan ada filosofi. Itu kalau yang langsung karena ada sebagian yang memperbolehkan. Contoh misalnya, ketika kita terkena air terkena namanya itu keringat anjing. Ketika kita terkena keringat anjing, sebagaimana air liur. Misalnya, kenapa itu najis? Karena itu menjijikkan. Mustaqbar ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menajiskan keringat anjing. Kenapa? Karena istiqdar atau menjijikkannya anjing itu ada setelah adanya hukum najis air liur. Jadi tidak baru. Seandainya anjing itu tidak dimiliki najis, niscaya tidak ada istiqdar atau menjijikkan. Jadi menjijikkan dengan najisnya air liur itu tidak barengan. Tidak barengan. Belakangan istiqdar. Jadi tidak sah yang menjadikan istiqdar sebagai ilah. Kenapa keringat anjing itu najis? Karena dia menjijikkan. Itu kan menjijikannya setelah diputuskan di hukumnya bahwa dia najis. Jadi mutaakhir. Nah itu tidak boleh. Wa alla ta'uda 'ala al-asli bil ibtal. Nah kemudian ilat itu tidak boleh dijadikan ilat kalau ilat itu ternyata justru membatalkan hukum asal. Tidak boleh ilat yang akan ditampilkan itu tidak boleh membatalkan hukum asal. Contoh misal ada hadis seperti itu. Fi arba'ina syatan syat. Fi arba'ina syatan syat. Dalam 40 kambing, ketika kita memiliki 40 kambing, maka di situ ada kewajiban mengeluarkan zakat berupa satu kambing. Nah, sebagian ulama, termasuk dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Hanafi itu mentaklil atau menyebutkan alatnya. Kenapa itu wajib ilat? Oh, itu bukan ilatnya bukan kambing, ilatnya adalah karena sudah nyampe pada nilai tertentu. Dan yang wajib dikeluarkan adalah nilai kambing. Nilai kambing. Jadi yang kata Hanafiyah, ya tidak mesti mengeluarkan kambing. Yang ada di dalam nas hadis itu satu kambing, tapi oleh sebagian mazhab Hanafiyah itu ditaklil. Jadi apakah harus kambing? Oh, enggak. Itu yang penting senilai satu kambing. Kenapa? Ilatnya adalah li'annahu dari al-illah wa daf'ul hajat. Karena ilat menurut Hanafiyah ya karena tujuan mengeluarkan itu ya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Dan kebutuhan orang miskin itu dapat dipenuhi dengan selain kambing. Nah, kalau ini alasannya, ini justru membatalkan hukum asalnya. Justru membatalkan hukum asalnya. Kalau kita menyebutkan ilatnya adalah untuk kedekul hajat, itu adalah hikmah. Ilatnya bukan itu. Ilatnya apa? Ya kambing. Ilat. Karena dia kambing. Ilat. Bukan untuk mengeluarkan nilai. Bukan memenuhi orang miskin. Bukan. Itu adalah hikmah. Sementara ilatnya adalah karena dia kambing. Keluarkan ke kambing. Itu menurut Syafi'iyah. Jadi menurut Syafi'iyah ilatnya dia kambing. Kalau menurut Hanafiyah, ilatnya adalah kedekul hajat. Dan orang-orang bagian miskin.
untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Nah, berarti kan tidak mesti kambing. Jangan, yang bukan hanya berarti yang harus dikeluarkan zakatnya bukan hanya kambing. Kan berarti gitu jadinya, berarti ini ilat yang dikemukakan oleh Hanafiya. Ini kan menimbulkan pembatalan terhadap asal itu kewajiban bayar zakat ketika punya kambing. Kalau ilatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan ilatnya kambing, berarti ngapain harus ngomongin kambing kan gitu jadi. Bukan hanya kambing jadinya, mangga semuanya. Bahkan barang-barang yang bukan barang-barang zakat, barang yang tidak wajib zakat itu jadi wajib zakat. Kenapa? Kebutuhan. Contoh misalnya saya punya pasokan atau punya simpanan pertalite sampai 100 liter misalnya, atau sampai 1000 liter saya punya. Itu kan pertalite itu kan bukan barang zakat. Lalu ada teman tetangga saya atau keluarga saya yang mengatakan, kalau ilatnya itu untuk memenuhi kebutuhan, nanti saya wajib zakatnya. Lalu ngapain ngomongin kambing? Ini yang disebut dengan yarji ila ibtalil asli. Oke, banyak bilangnya. Oke, barangkali ada yang mau didiskusikan sampai di sini. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Kalau kita barang ribawi Ustaz ya, seperti barang konsumtif seperti beras, gandum, kurma dengan kurma, itu gimana cara menangkapnya Ustaz? Biar tidak termasuk ribawi begitu. Kalau barang ribawi ya pasti ribawi, tidak bisa keluar. Cuman bagaimana barang ribawi biar tidak terjadi riba? Karena yang disebut ribawi itu adalah barang yang berpotensi terjadi riba. Jadi kalau kita tukar-menukar barang yang bukan ribawi seperti mobil, saya punya mobil pick up misalnya yang harganya cuma 30 juta, lalu ditukar dengan mobil yang harganya 600, ada masalah. Karena mobil bukan barang. Tapi kalau bukan barang ribawi, bukan barang yang berpotensi. Tapi untuk barang-barang ribawi itu ya, namanya ribawi, dia adalah barang yang berpotensi. Nah, barang yang berpotensi terjadi riba, bagaimana agar tidak terjadi riba? Maka harus ukurannya sama. Ya, bagaimana ukurannya? Cara mengukurnya ya sesuai dengan barang itu diukur dengan apa? Kalau beras itu, kalau di Indonesia cara mengukur beras itu dengan apa? Dengan kilo atau dengan liter. Mudah di situ. Kalau misalnya duren, atau jambu misalnya pakai hitung 3 dan 3 misalnya, ya tergantung bagaimana barang itu dijual. Apakah barang itu dijual berdasarkan takaran, timbangan, atau hitungan? Ya tergantung. Yang harus sama. Atau nasi bungkus dengan nasi bungkus. Nah, coba kalau nasi bungkus itu cara menghitungnya, cara menjualnya, apakah ditimbang, ditakar, atau yang penting satu bungkus? Kan satu bungkus, ya udah. Itu tidak perlu ditimbang, tidak perlu ditakar, yang penting satu bungkus.
misalnya kualitas itu beda gimana Ustaz? Misalnya di kan ini ada kita dengan A kualitasnya itu berbeda, tapi itu sama Ustaz ukurannya dan takarannya. Lebih Nah, juga di situ. Nah, jadi termasuk kalau satu jenis meskipun kualitasnya beda itu harus sama. Beras yang ini harga yang lebih bagus dan yang tidak bagus itu tetap harus sama. Kenapa? Karena fungsinya sama. Fungsinya sama. Sama-sama untuk dimakan. Satu suap, satu piring nasi yang bagus dengan satu piring nasi yang kualitasnya biasa itu sama. Fungsinya sama-sama mengenyangkan. Kualitas itu hanya selera saja, bukan di fungsi. Kadang kita ada saya lupa hadisnya. Lupa hadisnya. Jadi meskipun kalau di dalam kitab-kitab fikih meskipun beda arodi bil jayyid tetap harus sama. Lalu bagaimana? Masa ya udah kalau itu dijual saja dengan cara dijual, jangan dengan pakai tukar. Contoh misalnya saya punya beras yang bagus, beras yang beraroma pandan, bukan bagus, harganya 20 mahal lah. Sementara satunya lagi beras biasa. Lalu bagaimana cara agar saya bisa memiliki beras? Dia memiliki beras saya. Udah, dijual beli. Saya beli beras dia beli beras saya. Itu cara agar tidak terjadi riba. Misal beras yang beraroma pandan itu harganya 50.000 per kilo. Sementara beras satunya beras apa namanya beras itu harganya 30.000. Ini kalau ditukar langsung itu harus sama berasnya sekilo. Kalau sekilo dan sekilo setengah itu terjadi riba. Biar tidak terjadi riba ya udah saling dibeli aja. Saya memiliki beras jelek, beli beras dia harganya 50, udah saya bayar dia 50. Lalu dia membeli beras saya yang harganya 30 juta, dia bayar 30.000. Itu cara menghindarnya. Ya intinya jangan sampai terjadi beras tukar barter antara beras dengan beras, lalu ukurannya tidak sama. Ya. tapi kalau sama dengan itu nggak apa-apa. Jadi di dalam riba itu memang semuanya riba. Tidak ada tukar menukar barter yang dia tidak ada ribonya sebenarnya. Jadi di dalam riba itu ilatnya bukan karena tidak riba, nah, itu beda alasan. Jadi ilat haramnya riba bukan karena riba, bukan karena tidak riba, karena dia barang riba itu. Kalau riba memang semua orang riba, setuju. Bahkan orang yang sudah sudah mentradisikan atau sudah membudayakan utang sejuta bayar sejuta setengah, itu kalau sudah menjadi tradisi dia riba, tapi dia tetap riba. Jadi riba itu tidak ada hubungannya dengan riba dan tidak riba, tapi dia barang ribawi. Rasulullah sudah menyatakan mislan bimithli yadan biyadin itu dalam hadis. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada kesamaan dengan sebenarnya sebelumnya masalah zakat ya. Misalnya saya punya penghasilan sawah ya Pak, yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kebetulan sawah itu saya pekerjakan ke orang lain gitu. Nah, terus kemudian saya mau mengeluarkan zakatnya, kan harus zakatkan dulu baru dibagi hasilnya begitu Ustaz ya. Nah, terus kemudian zakatnya itu kan dijadikan satu. Nah, dijadikan satu itu, setelah itu saya
mengeluarkan beras, tapi beras itu gabah itu dijual terus kemudian dirupiahkan. Nah, rupiahnya itu saya bagi-bagi ke orang yang saya anggap tidak mampu begitu, tapi besarannya tidak sama gitu. Kadang ada yang ini 200.000, yang sana 100.000, yang ini 50.000. Nah, itu gimana Ustaz? Mohon penjelasannya itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya berulang ya, cuman saya kadang-kadang mendapatkan penjelasan itu ada ketidaksesuaian, ada yang mengatakan boleh dan tidak. Ini hal ini Ustaz, apa? Zakat fitrah itu ketika Ramadan. Nah, kebetulan saya kan tinggal di daerah Jakarta gitu kan. Saya tinggal di komplek gitu. Nah, menurut saya, kalau saya bayar zakat fitrah di sini, dan lingkungan kompleks ini kan lingkungan yang sudah cukup mampu lah ya, bukan cukup lagi lah, karena ini kebanyakan juga sudah berpangkat tinggi gitu. Ya terlepas itu nanti dikesurupan ke yang lain atau ya pasti ya, tapi saya seringnya itu saya transfer ke kampung gitu Ustaz, gitu dengan ya niatan biar lebih manfaat gitu. Daripada di sini orang sudah kecukupan, ya walaupun misalnya nanti harus bagikan ke wilayah tetangga Betawi yang masih kekurangan, tapi menurut saya kok saya lebih mantepnya kalau saya transfer ke kampung gitu, saya anukan suruh orang tolong ya bagikan ke ini yang janda yang ini kayak gitu. Mohon penjelasan yang satu untuk kedua persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama zakat padi ya. Misalnya padi yang hasilnya sudah 1 ton, maka pertama zakat yang dikeluarkan itu ya dalam madzhab Syafi'i ya harus berupa padi. Jadi harus berupa benda yang kita tanamkan. Yang kalau kita nanam padi ya zakatnya berupa padi. Kita nanam jagung, zakatnya berupa jagung, jangan kemudian lalu dirupiahkan. Lalu yang kedua, sebenarnya ada 3 tadi. Pertama, yang kedua, bagaimana hukum apakah harus ada pemerataan bagi mustahik? Misalnya di kampung saya ada 10 orang miskin. Boleh tidak mereka dikasih dengan nilai yang tidak sama? Misalnya saya kasih zakat fitrah. Misalnya zakat fitrah ikut mazhab yang memperbolehkan bayar pakai nilai. Oke, mazhab Hanafi tidak apa-apa, ikuti dulu. Boleh tidak kita ngasihnya itu tidak sama? Orang miskin si A dikasih 100.000, si B dikasih 100.000. Memang ada yang mengatakan wajib disamaratakan. Tetapi kita harus kita lihat misalnya ada 2 orang miskin. Ada 2 orang miskin, yang satunya itu keluarganya ada dia laki, istri, dan 5 anaknya miskin. Yang miskin satunya dia sama istrinya saja tidak punya anak. Berarti tanggungannya lebih besar yang mana? Tentu lebih besar yang punya anak 5. Kalau kita bedakan nilainya berdasarkan itu, maka itu sah-sah saja. Tapi kalau memang orang miskinnya ini sama, tanggungannya sama, ya kita sebaiknya samakan saja hak mereka. Lalu yang ketiga, boleh tidak kita langsung transfer ke kampung? Nah, di dalam madzhab Syafi'i itu memang dulunya itu pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Syafi'i itu memang tidak boleh nafkah zakat, tidak boleh memindahkan zakat. Akan tetapi mutakhirin itu yang mengkaji ulang pendapat itu dalam madzhab Syafi'i, yaitu Al-Jili, lalu dia menyebutkan begini, ada beberapa pendapat yang di dalam madzhab Syafi'i dianggap dhaif dan lemah, tapi justru itu boleh, bahkan itu salah satunya adalah naflu zakat, memindahkan zakat. Di komplek itu sudah kaya raya semua. Di komplek sebelah juga merupakan sebuah
saya mentemukan literatur itu kalangan Syafi'i sebetulnya. Bahkan di kitab-kitab modern itu seperti At-Taqriratus Sadida itu memperbolehkan. Jadi tidak apa-apa. Oke. Tapi untuk yang pertama tadi kayaknya apa ya, misalnya kayak panen padi kan, terus kalau dibagi gabah itu yang pertama adalah merepotkan yang menerima karena dia harus apa itu numbuk dulu gitu kan, atau membawa ke tukang apa itu penggilingan gitu loh, selip. Sedangkan sekarang selip itu sudah bisa dibilang sangat jarang ya, sangat jarang sekali gitu. Jadi ya tapi mungkin ya gimana ya saudara. Jadi yang selama ini saya lakukan ya pokoknya nominalnya sekian, terus kemudian apa namanya diambil persentasenya 2,5% atau 10%, tergantung nanti kalau misalnya lagi musim rendeng atau musim apa itu sadon ya agak beda ininya apa namanya persentase zakatnya gitu, 2% atau 5% gitu. Nah selama ini yang saya lakukan seperti itu, jadi ngarah gampangnya gitu kata Ujang gitu. Ya udah di total dulu, kemudian saya transfer ke orang-orang yang saya anggap ya termasuk teman-teman saya gitu yang masih banyak kekurangan gitu. Ya jadi kalau zakat beras ini kita dalam madzhab Syafi'i dulu ya. Kalau misalnya kita nanam padi lalu tumbuh kemudian ada gabahnya. Itu kalau dikasih gabahnya merepotkan. Ya udah kita yang giling dulu, kita yang split dulu, lalu kita kasih beras. Itu dalam madzhab Syafi'i. Tapi kalau di dalam madzhab lain seperti madzhab Hanafi itu membolehkan mengeluarkan nilai. Boleh dalam madzhab Hanafi itu boleh mengeluarkan nilainya. Ya kalau ikut Syafi'i ya keluarin berasnya. Kalau mau ikut Hanafi ya boleh keluarin nilainya. Tapi begini, ketika kita ingin mengeluarkan nilai, kita menanam padi, lalu hasilnya sampai 1 nisab, misalnya sampai 2 ton, itu lebih dari 1 nisab. Karena ini musim hujan, maka yang dikeluarkan adalah 5%. 5% misalnya, ya enggak, 10%. Kalau suruh 10%. Nah, kita tidak pakai biaya apa-apa, 10%. Nah, 10% itu kita ngambil dari mana? Ini kalau kita mengeluarkan beras, berarti kita memang menunaikan itu secara betul-betul. Jadi kita ambil sebagian dikeluarkan. Tapi kalau pakai rupiah, kita zakatin apa sebenarnya? Atau misalnya 1 ton. Lalu 2 ton itu kita nilai. Oh ternyata 2 ton itu nilainya misalnya ternyata 200 juta. Lalu kita 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Lalu kita ambil uangnya nanti 20 juta kita transfer. Pertanyaannya adalah, itu uang, itu zakat apa? Zakat uang atau zakat beras? Kenapa? Karena gabahnya memang belum berkurang. Maka di situ kita punya gabah, kita ambil gabah, kita pilih keluarkan fungsinya. Itu memang dibahas dari ATM kita yang lalu kita ambil uang di rekening. Itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Uang itu punya zakat tersendiri. Uang itu punya zakat tersendiri. Beras, padi itu punya zakat tersendiri. Nah, dalam madzhab Syafi'i tetap mengeluarkan berasnya. Tapi kalau mau ikut Hanafi ya nggak apa-apa ya. Ya karena memang jarak tempuh juga menjadi kendala, menjadi satu alasan gitu kan. Posisi sawah itu ada di Lampung Utara, sementara hasil dari itu zakat
jadwalnya saya bagi-bagikan, ada yang ke Lampung Selatan, ada yang ke Lampung bagian barat kayak gitu. Saya sebar gitu. Kadang ada juga yang dari Jakarta gitu, beberapa teman yang ya sedikit-sedikit sih, tapi ya cukup satu inilah, satu takaran gitu istilahnya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, yang lain silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, jadi ke ibu tadi, kalau bisa, zakatnya dikeluarin ke pangkas ya. Tapi kalau udah nggak, karena sudah tidak ada lagi dan waktu sudah agak lama, kita cukup sampai di sini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, kalau ada yang salah, mohon kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di hari Senin mendatang, insya Allah di jam yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.